Neraka tempat pembalasan kaum durhaka dan pendosa. Sungguh celaka dan malang betul nasib penghuninya. Berharap dapat ditebus dengan emas sebesar gunung, tapi semua itu tidak berguna. Neraka yang menyala-nyala menggunakan bahan bakar dari batu dan manusia. Panasnya membakar kulit hingga ke ulu hati. Di dalamnya hanya tersedia pakaian dari bahan ter yang amat panas. Sedangkan menu makanannya adalah buah zakum yang bentuknya mirip kepala iblis. Jika buah ini jatuh ke bumi, niscaya hancurlah dunia dan seisinya. Dan minumannya air mendidih yang akan melelehkan muka dan kerongkongan. Jurang-jurangnya dalam dan terjal. Sebuah batu yang diluncurkan ke dalamnya baru akan sampai 70 tahun kemudian. Sungai-sungainya dari darah dan nanah busuk yang mendidih. Penghuninya dinaungi awan hitam yang panas dan hembusan angin samum yang juga berhawa sangat panas. Gaung suara neraka akan meraung geram kepada penghuninya. Mereka akan dibelenggu dengan rantai besi membara. Dipukul palu godam yang kekuatan pukulannya dapat meluluh lantakkan gunung menjadi debu. Wajah-wajah penghuni neraka diseret di atas bara api, sedang tangan mereka terikat. Itulah neraka yang disiapkan untuk jin dan manusia yang ingkar, sombong, dan durhaka. Penghuninya terdiri dari pria dan wanita. Jika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kebanyakan penghuninya adalah wanita, bukan berarti para pria bisa tenang dan berleha-leha. Sungguh ada golongan pria yang juga harus menderita di neraka karena mengabaikan tanggung jawabnya terhadap wanita. Mereka yaitu pria sebagai ayah yang tidak mempedulikan anak-anaknya, atau sebagai suami yang tidak menjaga istrinya, sebagai saudara yang tidak menjaga kehormatan saudarinya sepeninggal ayahnya, dan seorang putra yang orang tuanya telah sepuh tapi tidak merawat dan menjaganya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Golongan pria pertama yang mendapat ancaman neraka yaitu para ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ayah bukan hanya pasangan dari ibu. Ayah bukan sekedar mesin ATM yang mengeluarkan uang setelah itu selesai urusan. Ayah bukanlah sosok asing di rumah yang hanya bicara seperlunya atau hanya berkata-kata bila murka. Ayah merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarga, istri, dan putra-putrinya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap makan dan minumnya, tapi juga pendidikan, akhlaknya, dan keberhasilan dunia dan akhirat. Inilah pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Sementara dalam Al-Quran, Allah juga telah menggariskan tugas setiap orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayah
merupakan benteng penjaga bagi putra-putrinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jangan sampai seorang ayah kehilangan kepekaan iman sehingga membiarkan anggota keluarganya larut dalam gelimang maksiat dan dosa. Atau yang lebih parah, ia sendiri yang justru menjerumuskan istri dan anak-anaknya dalam dosa. Ada ancaman yang sangat berat bagi para ayah yang tidak peduli akan agama dan akhlak putra-putrinya. Seperti seorang ayah yang tidak peduli dengan pakaian anaknya, membiarkan auratnya terbuka dan menjadi pemandangan umum. Atau seorang ayah yang membiarkan anaknya pergi berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Para pria seperti ini dalam istilah agama Islam disebut dayus. Dan dayus termasuk orang yang terancam tidak masuk surga. Jika surga tak menerima, tentu nerakalah tempat kembalinya. 3 golongan yang Allah haramkan surga atas mereka: pecandu khamar, durhaka kepada orang tua, dan dayus, yaitu orang yang tidak cemburu ketika orang bermaksiat dengan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Ancaman terhadap para ayah yang menjadi dayus sejatinya bertujuan agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik bagi anggota keluarga lainnya. Hari-hari ini, banyak para ayah yang merasa tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak sepenuhnya ada di ibu. Ia merasa sudah cukup dengan memenuhi mereka dengan berbagai fasilitas. Bahkan, yang lebih kurang ajar, sebagian pria hanya mementingkan hasrat seksual terhadap istrinya, tanpa mau bertanggung jawab terhadap anak-anak akibat perbuatannya itu. Sejarah Nabi, Rasul, dan orang-orang soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran juga kental dengan kuatnya peran ayah dalam pendidikan mereka. Salah satu contoh yang paling jelas adalah kisah Luqman Al-Hakim. Meski bukan Nabi, karena kesalehan dan bijaksana, nasihat-nasihat Luqman terhadap anaknya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antara nasihat Luqman terhadap anaknya adalah larangan mempersekutukan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Al-Quran, Surah Luqman, ayat 12 hingga 13. Dialog antara ayah dan anak juga dapat kita lihat dari Nabi Yakub alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman menceritakan dialog Nabi Yakub dan anak-anaknya. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 133. Bukan kekurangan harta yang dikhawatirkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, tapi kekurangan imanlah yang beliau khawatirkan. Sehingga menjelang ajalnya, Nabi Yakub perlu menegaskan lagi keyakinan seperti ini pada anak-anaknya. Dialog antara ayah dan anak juga bisa kita dapatkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam dialog ini, terlihat bagaimana tingginya kepedulian dan perhatian Nabi Nuh terhadap putranya Kan'an. Meskipun putranya tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh tidak berputus asa. Bahkan sampai saat banjir sudah meninggi, Nabi Nuh masih berharap putranya mau menaiki kapal bersamanya. Meskipun akhirnya putranya tenggelam dengan kesombongannya, tapi upaya dan ikhtiar yang dilakukan seorang ayah seperti Nabi Nuh dalam menghadapi anak yang durhaka dapat menjadi teladan bagi para ayah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku,
naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Al-Quran Surah Hud ayat 42 hingga 43. Dialog antara ayah dan anak di dalam Al-Quran menunjukkan besarnya peran dan tanggung jawab seorang ayah bagi keluarganya. Dan yang menyanyiakan merupakan sebuah maksiat yang layak diganjar neraka. Golongan pria yang kedua yang akan menjadi penghuni neraka, yaitu suami yang durhaka dan zalim kepada istrinya. Istri merupakan amanah yang telah dititipkan walinya pada seorang pria yang bernama suami. Wali wanita itu tentu rela melepaskan anak, saudara mereka, karena ia yakin suaminya dapat menjaga anak dan saudara mereka dengan baik. Pesan berbuat baik kepada wanita tidak saja menjadi harapan setiap wali, tapi juga perintah yang jelas ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab dan sunnah. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan, termasuk dalam bergaul dengan baik yaitu baik dalam bertutur kata, baik dalam memperlakukannya, tidak bermuka masam ketika bertemu, demikian juga baik dalam nafkah. Bergaul dengan baik berarti juga kesamaan dan kesetaraan. Artinya, suami akan mendapatkan perlakuan baik dari istri ketika suami juga memperlakukan istrinya dengan baik. Bahkan suami diminta bersabar, menahan diri dari kekurangan yang ada pada istrinya. Juga ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti menyukai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Merupakan hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, baik itu pangannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan segala keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan status istri. Bahkan dalam hal pangan, hak istri untuk mendapatkan makanan siap santap dari suaminya. Demikian juga untuk tempat tinggal. Sebagian ahli fikih berpendapat, tempat tinggal yang disediakan suami untuk istri haruslah khusus untuk istri tersebut. Tidak boleh bercampur dengan keluarga lainnya. Dan jika istrinya berasal dari kalangan berada yang biasa dilayani oleh pembantu, maka haknya juga untuk mendapatkan pembantu yang disediakan oleh sang suami. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Al-Quran Surah At-Thalaq ayat 7. Merupakan sebuah kezaliman jika suami memiliki kelapangan ekonomi tapi kikir terhadap istrinya, bahkan cenderung mengebiri hak-haknya. Sifat bakhil atau kikir merupakan sifat yang amat dicela Allah dan Rasul-Nya, apalagi jika itu dilakukan terhadap orang yang berhak seperti istri. Oleh sebab itu, dalam kasus suami yang mampu tapi kikir, Rasulullah memberi keringanan kepada para istri untuk mengambil harta suami sewajarnya, meski dengan diam-diam. Hal ini tidak dianggap sebagai pencurian, karena ia mempunyai hak pada harta suami. Hal ini pernah terjadi pada Hindun yang kemudian ia ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir. Bolehkah apabila aku mengambil sebahagian hartanya untuk keperluan keluarga kami?" Rasulullah bersabda,
Tidak mengapa apabila engkau mengambil sesuai keperluanmu sewajarnya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Ta'ala telah memberikan berbagai potensi kepada seorang suami agar bisa menjadi nakhoda bahtera rumah tangga dengan baik. Allah anugerahkan kekuatan fisik bukan untuk menindas, berbuat semena-mena, atau memukul istri seenaknya. Allah karuniai ketegasan dan keteguhan bukanlah untuk sombong, gengsi, atau keras kepala terhadap istri. Semua karunia Allah itu menuntut sikap tanggung jawab, bijaksana, adil, sabar, dan mampu untuk mengendalikan segala permasalahan dalam rumah tangga. Status kepemimpinan suami dalam rangka untuk merealisasikan perintah Allah untuk menjaga kaum Hawa dengan sebaik-baiknya. Dengan segala karunia dan potensi yang Allah berikan, sudah selayaknya seorang suami menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga secara maksimal tanpa mengandalkan istrinya. Sungguh pria sejati menafkahi keluarga dari hasil keringatnya sendiri. Seorang pria sejati tidak memberi beban kepada istrinya untuk mencari nafkah, apalagi sampai bergantung kepada pemberian istri. Ini mencerminkan tanggung jawab dan kepemimpinan yang lemah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21 menyebut akad nikah yang dilakukan oleh suami istri sebagai mitsaqan ghalizan atau perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. Kalimat mitsaqan ghalizan dalam Al-Quran juga digunakan untuk menyebut perjanjian antara Nabi Musa dan Bani Israel, serta perjanjian antara Allah Ta'ala dan nabi-nabinya. Ini tentu menunjukkan begitu kuatnya janji dan amanah yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Melalaikannya hanya akan mengakibatkan seorang suami berakhir di neraka, sebagaimana dipahami dari sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab oleh kemudian dia abai, melainkan dia pasti tak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. Golongan pria ketiga yang terancam masuk neraka yaitu saudara laki-laki. Sebab jika ayah telah tiada, maka tanggung jawab menjaga kehormatan wanita jatuh pada saudara lelakinya, termasuk dalam hal ini paman. Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja, sementara adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam, maka tunggulah ancaman neraka di akhirat kelak. Saudara laki-laki mempunyai kewajiban yang melekat terhadap saudara-saudara perempuannya, mulai dari membimbing, mendidik, menyayangi, melindungi, dan membela mereka. Jika ayah telah wafat, maka saudara laki-laki berperan sebagai pengganti ayah. Wajib memberikan nafkah kepada saudara perempuan yang belum menikah atau yang menjanda jika mereka tidak mampu. Saudara perempuan wajib mentaati dan menghormati saudara laki-lakinya. Jika janda tersebut memiliki anak, maka yang berkewajiban menafkahi anak tersebut adalah ayahnya. Jika ayahnya telah wafat, maka kakek dari ayah atau saudara ayah yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anak janda tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah kamu sudah menikah? Jabir menjawab, ya. Beliau bertanya, gadis atau janda? Jabir menjawab, janda. Beliau bertanya lagi, mengapa kamu tidak menikahi gadis saja? Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Jabir memberikan alasan, wahai Rasulullah, ayah kami telah wafat dan meninggalkan 7 anak perempuan. Saya menikah dengan seorang perempuan yang bisa mengurus saudara-saudara perempuanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara laki-laki yang menyia-nyiakan dan menelantarkan saudara perempuan, maka ia telah durhaka kepada orang tuanya. Tugas lain seorang saudara laki-laki adalah menjaga harta saudara perempuannya. Jangan malah mengkhianatinya dengan merampas hartanya. Ia juga tidak boleh menghalang-halangi jika ada orang yang baik yang melamar saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman,
Apabila kamu mencerai istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 232. Rasulullah SAW juga memotivasi mereka yang menafkahi saudara perempuan. Beliau bersabda, barang siapa menanggung nafkah 2 atau 3 anak perempuan, atau 2 atau 3 saudara perempuan, sampai mereka wafat, atau dia yang wafat, maka aku dan dia seperti ini. Mengisyaratkan 2 jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ahmad. Golongan pria keempat yang terancam masuk neraka karena gagal menjalankan tugasnya, yaitu anak laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan sebaik-baiknya?" Sabdanya, "Ibumu." Lalu ia bertanya, "Kemudian siapa?" Sabdanya, "Ibumu." Kemudian bertanya, "Siapa lagi?" Sabdanya, "Ibumu." Kemudian ia bertanya, "Lalu siapa?" Sabdanya, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Secara khusus, Islam menekankan hak ibu kepada anak laki-laki kandungnya. Mengapa terhadap anak perempuan kandungnya tidak? Karena setelah anak perempuan menikah, ia lebih berhak mentaati suaminya daripada ibunya. Sedangkan anak laki-laki meskipun sudah menikah, tidak mengurangi kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada kepada istrinya. Jadi pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus, tetapi pengabdian anak perempuan lebih utama kepada suaminya. Karena itu, anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya dibanding anak perempuan. Laki-laki wajib menafkahi istri dan anaknya, dan juga wajib memperhatikan nasib ibu kandungnya. Jika ibunya tidak mampu, kewajiban nafkahnya juga menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri juga harus menyadari bahwa suami juga punya kewajiban terhadap ibu kandungnya. Maka wahai para istri, doronglah suami untuk lebih berbakti kepada ibunya. Ada 2 perbuatan dosa yang siksanya dipercepat di dunia ini, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Orang-orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, Allah akan turunkan siksanya di dunia ini. Tidak harus menunggu menanti di alam kubur atau di akhirat. Siksaan itu berbagai macam bentuknya. Bisa masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, anak-anak yang tidak bisa diarahkan, rezeki yang tidak kunjung datang, dan lain sebagainya. Maka penting bagi anak laki-laki untuk memperhatikan ibu kandungnya. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jangan sampai tugas ini dilalaikan, yang menjadi penyebab ia terjerumus ke neraka. Na'udzubillah. Pemirsa Khazanah, menjadi pria dan wanita merupakan karunia Allah Ta'ala. Keduanya sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Untuk meraihnya, keduanya menjalani peran yang berbeda. Peran tanggung jawab memang lebih banyak diambil oleh para pria. Dengan tanggung jawab itu bisa menjadi jalannya ke surga, atau malah justru menggelincirkannya ke neraka. Semoga Allah memudahkan kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.